Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, saking bangganya kita sama timnas Indonesia karena semalam berhasil menahan imbang Arab Saudi, kita bikin spesial 2 episode sekaligus kita ngomongin soal timnas Indonesia. Karena juga di sini ada Bang Bes gitu kan. Yang dulu sempat ada di era-era Luis Milla juga ya. Penerjemahnya. Yang di mana? Yang di mana? Apa? Yang di mana? Yang di klub Persib apa di timnas? timnas? Harus jelas. Dua-duanya. Harus jelas. Oh di Persib baru berapa pertandingan. Oh timnas ada lah lumayan. Unbeaten, Pak. Ya. Unbeaten, gokil. Jangan ini dong. Tapi kalau sedikit kita ngebandingin ini era Luis Milla dan juga Sintayong ini, apa yang menjadi perbandingan dan apa yang menjadi perbedaan utama? Kalau kita bicara soal metode itu cara ya, Ji. Metode melatih. Dua orang ini punya metode latihan yang berbeda tentunya, tetapi tujuannya sama, pasti memenangkan pertandingan. Terus kalau dibilang bagus apa enggak, selera kalau menurut gua. Ya. Tapi balik lagi Main aman. Udah belum selera main aman. Gua belum selesai. Ya benar. Belum selesai. Ya kan, tapi gua sebagai pelatih menurut gua dua-duanya bagus. Aman kan? Ya, aman, bagus. Kalau kita balik ke Luis Milla itu lebih ke proaktif football. Dia sukanya positional play, sukanya mulai dengan rondo, position football, sepak bola banyak dengan bola. Dia nggak begitu terlalu tertarik dengan data. Misalnya lu lari 7 kilo, lu lari berapa. Luis Milla nggak penting. Yang penting adalah dia sang pemain ini nggak hilang banyak bola misalnya. Lebih banyak passing. Nah, sedangkan Sintayong lebih ke menurut gua reaktif football. Di mana reaktif football ini menurut gua banyak ditekankan adalah aspek fisik, disiplin dan juga struktur dalam menyerang maupun bertahan. Dan kita tahu 4 tahun terakhir Indonesia improve banget di segi itu. Kalau dulu ya Indonesia menit-menit 60, 70 mereka menang 1-0 bisa kebalap. Jadi 1-1, 2-1 karena apa? Karena mereka punya endurance turun. Terus mungkin Sintayong melihat wah Indonesia ini bisa lebih tough lagi. Bisa lebih baik lagi dari segi stamina. Terus juga agresivitas Indonesia juga meningkat menurut gua di eranya Sintayong karena kita lihat tidak mungkin kalau dia nggak ngelatih pressure tadi malam bisa berhasil pressure-nya dan babak pertama itu benar-benar nggak bisa keluar. Arab Saudi. Bagus. Terus kedua juga dari segi disiplin. Kita tahu Sintayong dari Korea dan Korea disiplinnya kayak gimana dan itu kayaknya terjadi di tim nasional saat ini. Akhirnya disiplin itu dimulai bukan hanya di lapangan, tapi juga dari hotel, dari kita sehari-hari. Itu kayaknya yang coba diberikan Sintayong ke pemain. Jadi menurut gua dua pelatih dengan metode yang berbeda, tetapi dua-duanya berhasil mencapai targetnya. Tapi jangan lupa juga Luis Milla kan Spanyol, Sintayong adalah Korea dan Korea ini kita tahu sepak bola Korea dari zaman dulu mungkin kita nggak dengar ya. Sampai tahun 2002 mereka menjelma jadi salah satu raksasa Asia dengan Gus Hiddink. Gus Hiddink orang Belanda, dia bawa pelatih fisik Raymond Verheyen. Itu adalah salah satu bapak pelatih fisik. Kalau pelatih kita pasti akan belajar metode-metode latihannya dia. Jadi menurut gua satu adalah Spanyol, yang satu adalah Belanda. Belandanya Sintayong atau Belandanya Indonesia ini menurut gua adalah total football. Jadi Indonesia menuju ke sana menurut gua. Tapi gue banyak mendengar suara-suara keberatan dengan yang lu zaman Luis Milla dulu kan memang sudah dibentuk oleh filosofi Villanesia gitu kan. Dan bahkan katanya sudah ditanamkan di grassroots-nya di mana SSB dan lain-lain udah mulai mengadaptasi Villanesia. Jadi itu jadi wasting time dan juga useless nggak sih jadinya Villanesia? Nggak useless karena kita tahu Indonesia ini besar. Berapa sekarang provinsinya nggak nambah lagi? Banyak lah udah. Ya kan besar, pulaunya banyak dan yang mimpi jadi pemain bola itu banyak. Dan lebih banyak yang pengen jadi pemain bola daripada yang mau ngelatih. Ya kan pelatihnya kurang, sekolahnya juga nggak banyak. Nah, federasi tahun 2017-2018 mencobalah mencari apa nih kurikulum yang pas untuk sepak bola Indonesia. Diambillah namanya Villanesia. Sepak bola proaktif, konstruktif, progresif. Itu diambil dari mana? Dari cara bermainnya tim nasional Indonesia waktu itu era Luis Milla. Apakah itu udah yang terbaik buat Indonesia? Tentu tidak. Kenapa? Karena sepak bola itu berevolusi, Ji. Tahun 2010 Spanyol juara Piala Dunia ball possession, benar-benar akut. Tahun 2024 mereka juara Euro, kayak gimana mainnya? Lawan Kroasia deh. Ya kan? Kroasia yang dikasih pegang bola, mereka cuma counter. Jadi sepak bola itu dinamis, akan selalu berubah. Tetapi namanya Indonesia, kita nih nggak punya pondasi, kita mau bangun rumah, kita cuma punya tanah. Terus tanahnya ada rawa-rawanya, kan nggak bisa langsung yang punya rumah banyak, mungkin bisa bercerita. Punya rumah.
Valen. Gitu. Jadi pondasinya adalah Villanesia. Villanesia ini udah menurut gua udah bagus, udah top, tetapi belum final. Jadi harus ada namanya Villanesia 2.0. Oke. Villanesia pertama kita cuma bahas formasi belajar Iya. 4-3-3. Dulu sebelum ada Villanesia kita nggak tahu Ji. Back kanan itu nomor 2, back tengah itu 3-4, back kiri 5. Istilahnya itu mulai diperkenalkan di Villanesia. Tetapi Villanesia belum sempurna, bukan istilahnya final produk bukan akhir final produk, ya, harus ya, ada harus 2.0, 3.0 dan disinilah menurut gua federasi harus melihat ini sebagai ini adalah program jangka panjang. Sintayong, Pak Erick Thohir juga harus duduk sama-sama, ajak pelatih-pelatih senior bikin namanya Villanesia 2.2. Yang kurang apa? Kiper, nutrisi. Ini yang banyak ditanya oleh orang Indonesia ketika kita di SSB. Makannya apa ya coach? Enaknya coach. Wah kayaknya kita makan ayam goreng enak nih sebelum Tempe. tanding atau apa. Iya. Nah itu kan pendidikan akan nutrisi ini kurang. Misalnya pisang. Kita sering ngeremehin pisang, Ji. Iya, iya. Lu sering main fun football, Piri juga sering main fun Sodium. football. Bawa pisang. Bawa aja pisang. Pisang itu adalah sodium Kaliumnya, energi bar yang paling proteinnya. bagus, energi bar. Karena dia punya potasium kalau nggak Oh salah. ya, potasium ya benar. Dia punya potasium. Jadi ketika lu capek itu akan mengganti langsung energi itu. Nah, istilahnya itu yang harus ditaruh di Villanesia lagi, itu 2.0. Jadi mudah-mudahan orang PSSI nonton ini. Asik. Jadi bisa segera membangun Villanesia 2.0 karena apa yang dilakukan Sintayong ini bagus. Iya. Top. Kita bisa bangga loh, bisa jauh di fase terakhir. Selangkah lagi selanjutnya kita masuk Piala Dunia. Tetapi ini jangka pendek. Jangka panjangnya adalah masih banyak. Mungkin anak lu yang cowok mau jadi pemain bola. Pasti. Ya kan? Jangan. Dia butuh. Jangan dipaksa. Dia butuh namanya metodologi dan metodologinya dia harus Villanesia tetapi yang versi terbaru yang diupdate. Mungkin Sintayong ngasih masukannya dia apa, Pak Erick Thohir yang pernah di Inter Milan apa segala macam kasih di situ. Indonesia nggak kurang dana kalau menurut gua, kemauan yang kurang. Nah ini kan gue sering juga membaca komen-komen ataupun juga media-media yang bilang bahwa katanya STY kurang komunikasi dengan pelatih-pelatih klub, jarang bertemu dengan pelatih-pelatih klub. Nah, apakah sepenting itu seorang pelatih timnas yang memang targetnya adalah membawa timnas, tapi dia juga harus memberikan filosofinya untuk menyamaratakan ke anak-anak yang masih muda gitu? Gue sedikit cerita dulu aja. Boleh dong. Ya, silakan dong, ini Luis kan Milla juga nggak pengomong jarang dong. cerita dengan pelatih klub waktu itu, oke. dan itu menurut gua salah. Oke. Apakah Luis Milla yang salah? Bukan, karena dia adalah tamu di sini. Ya. Tamu itu kan kita arahkan. Ya. Lu ke ruang tamu dong, atau lu ke ruang tamu yang di lantai 2 di situ ada pelatih-pelatih misalnya gitu. Waktu itu kurang diarahkan. 2019 datang Simon McManamy yang orang banyak istilahnya menghujat karena prestasinya memang kurang bagus waktu itu. Ya, soalnya juga memainkan dari netizen kan waktu itu kan. Itu rumor. Oh, rumor berarti. Gue juga ikut dia kan. Oh, iya. Nah, kawan ini Iya. dia punya ide untuk mengumpulkan pelatih-pelatih timnas, pelatih-pelatih klub dan diskusi. Itu udah dimulai dulu. Dan kebetulan gue ada di situ dan gue ngelihat ya istilahnya kalau pelatihnya nggak mau datang, asistennya bisa datang atau dirteknya bisa datang dan itu menurut gue awalan yang bagus dan sayang banget waktu itu Coach Simon keluar nggak ada yang lanjutin. Jadi menurut gue Coach Sintayong mungkin punya ide, tetapi harus ada orang yang ngedorong Ji. Jadi mungkin Coach Sintayong ini dia punya kapasitas luar biasa. Tinggal bagaimana kita lebih maksimalin lagi. Contohnya dengan komunikasi dengan pelatih klub. Karena sekarang tadi lu tanya kan, gimana Liga Indonesia saat ini? Oke. Liga Indonesia saat ini bagus banget. Ini jadwal terbaik semenjak 4 tahun gue jadi asisten pelatih. Nggak ada bolong, terus FIFA-nya juga jalan. FIFA matchday kita libur. ya. Dulu nggak gitu. Terus sayangnya adalah sebelum FIFA Matchday berjalan kita udah libur 1 minggu. Nah mungkin kedepannya dari federasi, dari pelatih, tim nasional mereka bisa komunikasi sama kita ya kan, sama yang di klub. Coach kita 5 hari lebih awal ya. Nanti pemain-pemain ini kita kasih datanya apanya segala macam supaya kita yang di klub juga nggak was-was pemain kita lepas terlalu lama. Yang tadinya cuma 2 minggu jadi kayak cuman akhirnya bisa jadi 20 hari, 21 hari. Toh ujung-ujungnya pemain itu akan balik lagi ke klub untuk berkompetisi karena di klub berat, ada target. Iya. Betul. Benar. Yang bayar kan ini. Gue sih pengen tahu, Bes. Misalnya Luis Milla menangani timnas yang sekarang. Menurut lo gimana? Perubahan apa yang akan berbeda dari apa yang telah Coach Shin lakukan? Pertama dari formasi. Kalau teman-teman lihat semua formasi Sintayong adalah 3-4-3. Ya. 3-4-3 adalah formasi Luis Milla juga di Mana Persib? Bandung. Ya, Oke. waktu ya. Kenapa dia pilih formasi itu? Gue bahkan salah satu orang yang sebenarnya agak sedikit menentang formasi itu karena gue udah nyaman dengan 4-3-3.
Ya kan, mungkin dalam hati Luis Milla bilang, "Ah, lu anak kemarin sore lu Iya, benar. ganti-ganti." Tetapi akhirnya dia menjelaskan juga, karena ketika kita pegang bola kita bisa punya extra man di belakang, kita nggak perlu suruh gelandang turun. Terus ketika kita bertahan kita bisa punya 5. Dan menurut gue ya masa depan sepak bola adalah di formasi ini juga salah satunya. Walaupun sebenarnya sistem itu akan berubah ketika pertandingan jalan. Tapi ya ketika Pirji nanya apakah Luis Milla cocok untuk ngelatih timnas ini, ya cocok-cocok aja karena pertama formasinya sama, terus kedua dia juga dibilang Sintayong terlalu reaktif juga enggak juga menurut gua. Karena di Piala Asia kemarin kalau dia reaktifnya akut, dia akan nunggu di low block. Iya. Iya. Tetapi tim nasional Indonesia kita Berani nunggunya di keluar middle dulu, third. iya. Bahkan tadi malam di high block. Ya kan itu yang agak sedikit membuat kita bangga dengan Indonesia. Zaman dulu kalau kita kalahnya banyak ataupun kalahnya dikit tetapi mainnya jelek, kita kan kecewa sebagai fans. Tapi sekarang kita seri aja kita bangga. Kenapa? Karena ada Mainnya perlawanan, bagus. Pak. Memang babak kedua agak kurang lah Indonesia nggak bisa menjawab pertanyaan dari Mancini tadi dengan Salem turun, Said naik. Tetapi babak pertama itu menurut gua sudah huge sukses. Jadi pertandingan melawan Australia kita bisa tatap dengan kepercayaan diri dan gue yakin Coach Sintayong pasti udah menyiapkan persiapan yang baik untuk lawan Australia. Apalagi udah ketemu di Piala Asia. Tapi menjadi pertanyaan gue juga adalah kan mungkin salah satu kesuksesan STY adalah keberanian dia cukup ekstrim memotong generasi gitu. Ini mungkin yang mungkin nggak berani dilakukan oleh pelatih-pelatih asing lainnya kan. Ya, dia juga salah satu kelebihannya dia adalah memang memotong generasi, iya kan? bener. Coach Simon waktu itu banyak pakai pemain senior, Betul. bisa dicek. Iya. Coach Luis Milla mix, Ya. senior dan junior. Berdua, Coach tiga Sintayong waktu waktu itu lebih banyak pemain muda, bahkan sekarang pun 19. rata-ratanya paling Iya, rendah. paling rendah. Tetapi sebenarnya kualitas terbesar dari Coach Sintayong ini menurut gue pribadi ya, kalau gue bisa bicara sekarang adalah dia punya mental. Mentalnya bagus. Kita tahu 1 tahun 2 tahun pertama itu badai kritikan ke dia itu Betul. gede banget. Covid pula. Mungkin kalau pelatihnya cemen, mentalnya nggak kuat, dia bakal resign, Pak. Iya. Bahkan waktu itu sempat ada konflik dengan pelatih lokal kan. Iya. Kalau teman-teman bisa cari di Google, mantan bos saya itu. Tapi dia tetap nggak bergeming gitu, tetap lanjut, tetap dia percaya dengan Indonesia dan akhirnya bisa membawa hampir kita ke Piala Olimpiade. Ya. Terus di Piala Asia pun hampir-hampir juga, walaupun akhirnya kalah, tetapi ya orang Indonesia semuanya bersatu gitu. Waktu terakhir lawan Irak, gue nonton di GBK, habis makannya di Sensi, hampir 1 sensi menurut gue itu pakai baju timnas. Itu menurut gue yang udah lama banget gue rindu Indonesia. Antusiasme euforianya Antusiasme ya. walaupun Euforia bajunya timnasnya. mix ya. Ada yang beli di luar Senayan yang digantung-gantung gitu ya. Ya, yang itu juga ya. Asli tapi asli. Asli. Harus Paling dong. supporter version ya, apa yang paling bawah tuh ya kan. Tapi pertanyaan gue juga sekali lagi kan adalah bagaimana melihat dari sekarang, kalau dulu kan kita tahu setiap timnas pasti punya gayanya masing-masing dan pelatih yang berbeda kan. Usia U21, U19, senior. Sekarang tuh kayaknya Nova, Indra Syafri kayaknya udah punya satu filosofi yang sama nih. Ini yang sebenarnya Luis Milla juga Coba dulu dipraktekkan bukan karena dulu ya. gua kerja sama dia. Oke. Dia juga pengen kayak begini dulu. Dia pegang satu tim aja, dia pegang senior, U23 dikasih ke lokal, U20 dikasih ke lokal, U17 dikasih ke lokal, tapi di monitor. Disuruh, ya, oke. Dan ini alhamdulillah sekarang di era Sintayong udah terwujud dengan Coach Nova itu, dan kita lihat bagaimana Coach Nova melatih anak-anak U16-nya, terus gaya bermainnya mirip-mirip, Mirip, ya. terus kedisiplinannya juga. Iya, penting tuh, yang Jadi paling menurut penting. gue emang sangat wajar, Ji. Ketika satu kepala di sebuah tim itu ya satu nahkodanya, yang lainnya tuh ngikutin. Iya. Jadi sekarang pelatih U16 siapa? Sekarang siapa sih? Coach Nova. Coach Nova. Oh iya, Nova ya. Asistennya Sintayong kemarin lawan Arab Saudi. Coach Nova dan Coach Coach Nova Nova. emang Oh, bilang iya, Sintayong iya. itu salah satu pengaruh besar dalam gaya kepelatihannya. iya. Bagaimana dia ingin jadi pelatih dan bagaimana dia ingin menularkan apa yang dia pelajari itu dia dapat dari coachin. Dan kalau menurut gue ya, kita Indonesia ini harus mulai meninggalkan pragmatisme di usia muda. Oke. Karena kita udah sering terjebak, Ji, dengan kita menang AFF, kita menang apa segala macam dan dunia selesai. Iya. Kita udah menganggap Iya. selesai, padahal yang sebenarnya yang paling penting itu adalah di level senior. Dan sekarang menurut gua dengan diturunkannya Coach Nova ke U16 ini memberikan istilahnya warna baru lah untuk tim nasional kita. Jadi sampai beberapa tahun ke depan, at least sampai Coach Sintayong kontraknya habis, istilahnya feeling gua timnas akan berjalan di jalan yang sama gitu, Oke. dengan guidance dari seorang Coach Sintayong dan Pak Erik. Dan timnas juga menurut gua berarti udah nggak relate dong, Bes. Soal kata-kata pelatih yang terlalu keras, yang otoriter atau yang diktator gitu, nggak cocok sama
main Gen Z. Kan zaman dulu kan kita bisa bilang kayak Van Hal ini Ya, kayak udah ya, nggak ya. relate nih sama pemain yang sekarang, media sosial, pemain MU yang sangat toksik dan lain. Tapi ternyata kayak Ancelotti juga kayaknya membiarkan pemain-pemain lu mau dugem malam-malam asal lu perform nggak apa-apa. Tapi ini ternyata bisa gitu kan, yang memang disiplin keras, main-mainnya mau ngikutin. Walaupun sekarang zamannya katanya udah zaman yang lo harus ngikutin era Gen Z, lo harus mendengar mereka. Bentar dikit curhat. Ya kan gitu kan. Curhat, Menurut lo, ya. berarti bisa sebenarnya kan dilakukan seperti itu. Harus ada balance sih, emang sih, bagaimana memberikan pemain itu kebebasan tapi juga kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kita tahu kan Coach Shin sempat juga rame kemarin bahwa dia tadi Bas juga udah bilang bagaimana dia disiplinarian yang menurut gua sangat wajar gitu. Kalau misalnya lu telat tim meeting 20 menit apa segala ya, akhirnya lu udah nggak dipanggil Out lagi, lu. atau lu ada isu apa yang sebenarnya gizi itu kan juga salah satu masalah kan, gizi dan lain-lain, bagaimana mereka makan makanan yang benar sebagai atlet. Nah ini yang diajarkan ke Coach Shin yang kita tahu udah pelatih kaliber Piala Dunia, pelatih yang udah pernah juara Liga Champions Asia gitu, sehingga dia bisa menularkan apa yang dia tahu ke negara kita yang notabene ya masih dalam Stuck di proses situ aja, itu proses ya, mencoba berkembang lah. masih sebenarnya. berkembang, nggak Masih stuck berkembang. Lo kan dulu kemarin sempat stuck dong. Lo akuin eranya sempat stuck, sekarang udah semakin Dalam. berkembang. Nggak apa-apa stuck asal jangan bubar. Nah, itu dia kan. Ya oke, itu dia Zef. Yes, dan yang pasti kita harus dukung terus timnas Indonesia, Betul. di mana nanti juga akan melakukan laga menghadapi Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Terima kasih Mas Panji, Ya, Bang terima kasih, Bes, dan juga Dazo. Mas Oke, thank you. Firzi. Terima kasih juga untuk Jebret Tim yang udah nonton, dan juga terima kasih untuk AOI dan PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa dukung jagoan Jebret Tim di Jebret Media Award. Sampai jumpa di episode berikutnya. Happy weekend guys, Jebret Team. Bye bye. Bye. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.